Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai akuntansi tingkat harga umum. Kelompok kami ada Salsabila Ayu dengan akhiran NIM 417, Fiorelia Claresa dengan akhiran NIM 416, Cita Nirmala dengan akhiran NIM 465, Nadia Stefani dengan akhiran NIM 487, Abdillah Raffi dengan akhiran NIM 463, dan Citra Eka dengan akhiran NIM 483. Perkenalkan, nama saya Cita Nirmala dengan akhiran NIM 465. Di sini saya akan menjelaskan penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Jadi, ketepatan dalam menjelaskan penyajian kembali laporan keuangan berdasarkan tingkat harga umum atau General Price Level Adjustment dari laporan keuangan berbasis biaya historis sangat penting untuk mencerminkan daya beli real atas unit moneter yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Dalam sistem akuntansi tradisional, laporan keuangan disusun berdasarkan biaya historis yang mengasumsikan nilai mata uang tetap dari waktu ke waktu. Padahal, kenyataannya terjadi perubahan daya beli akibat inflasi atau deflasi. Penyajian kembali tingkat harga umum adalah suatu metode akuntansi yang menyesuaikan angka-angka dalam laporan keuangan agar mencerminkan perubahan daya beli uang. Hal ini dilakukan dengan menggunakan indeks harga atau price index seperti indeks harga konsumen untuk mengonversi seluruh nilai historis menjadi nilai pada tingkat harga terkini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan relevansi dan daya banding laporan keuangan. Kemudian, khususnya dalam lingkungan ekonomi yang mengalami inflasi tinggi. Ketepatan dalam menjelaskan proses ini mencakup yang pertama ada identifikasi pos-pos yang perlu disesuaikan seperti aset tetap, ekuitas, dan beban depresiasi. Kemudian yang kedua, penggunaan indeks harga yang sesuai dan konsisten selama periode yang disajikan ulang. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang teknik penyesuaian, seperti penggunaan rumus konversi nilai historis menjadi nilai yang disesuaikan terhadap indeks harga. Kemudian yang terakhir ada pemahaman dampak terhadap analisis laporan keuangan, karena penyajian kembali ini memengaruhi angka laba, nilai aset, dan informasi ekuitas. Dengan ketepatan penjelasan ini, laporan keuangan tidak hanya menjadi lebih relevan dan representatif, tetapi juga membantu pengguna laporan memahami dampak inflasi terhadap posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan secara lebih objektif. Selain itu, hal ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian pos-pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum. Untuk yang pertama yaitu perlakuan pos-pos moneter. Perhitungan keuntungan atau kerugian akibat tingkat harga umum. Jumlah pos-pos moneter adalah tetap jika dilihat dari nilai dolarnya dengan melihat kontrak ataupun sebaliknya, tanpa melihat perubahan yang terjadi dalam tingkat harga umum atau khusus, karenanya mengalami keuntungan atau kerugian. Daya beli karena terjadi perubahan pada tingkat harga umum. Khusus lagi, selama periode harga-harga mengalami kenaikan, yang pertama yaitu aktiva moneter, khususnya dalam mata uang asing, kehilangan daya beli yang diakui sebagai suatu kerugian tingkat harga umum, dan kewajiban moneter, khususnya dalam mata uang asing, mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat harga umum. Dan selama periode di mana harga-harga mengalami penurunan, aktiva moneter khususnya dalam mata uang asing mendapatkan daya beli yang diakui sebagai suatu keuntungan tingkat harga umum, dan juga kewajiban moneter khususnya dalam mata uang asing kehilangan daya beli yang diakui sebagai suatu kerugian tingkat harga umum. Yaitu perlakuan atas keuntungan dan kerugian tingkat harga umum. Yang pertama, Accounting Research Study nomor 6 APB nomor 3 dan Draft Exposure dari FASB dan CICA tentang akuntansi tingkat harga umum mengambil posisi dengan menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian tingkat harga umum seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berbelanja. Kemudian yang kedua, hanya kerugian tingkat harga umum yang seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan, dan keuntungan tingkat harga umum seharusnya diperlakukan sebagai pos modal. Baik keuntungan maupun kerugian tingkat harga umum seharusnya diperlakukan sebagai pos modal. Yang keempat, baik keuntungan maupun kerugian tingkat harga seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan dengan pengecualian bagi keuntungan dan kerugian yang berhubungan dengan keajaiban jangka panjang yang seharusnya tidak muncul sampai mereka direalisasikan melalui penebusan kembali obligasi. Kemudian yang kelima, seluruh keuntungan dan kerugian tingkat harga umum seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan dengan pengecualian bagi keuntungan kerugian akibat memasukkan pos-pos ke dalam ekuitas pemegang saham, sebagai contoh saham-saham preferen yang memiliki karakteristik moneter.
Berikutnya yaitu penerapan pos-pos non-moneter dan ekuitas pemegang saham. Pos-pos non-moneter disajikan kembali menurut tingkat daya beli umum saat ini dengan mengalihkan biaya dari pos yang dilaporkan dalam keuangan biaya historis dengan faktor konversi berikut, yaitu seperti pada slide indeks tahun berjalan per indeks ketika pos non-moneter diperoleh. Kemudian, penyajian kembali ekuitas pemegang saham dengan pengecualian untuk saldo laba ditahan adalah sama dengan penyajian kembali pos-pos non-moneter dan modal awal yang diinvestasikan akan dikalikan dengan faktor konversi berikut, yaitu indeks tahun berjalan per indeks ketika modal diinvestasikan. Selanjutnya pembedaan pos moneter dan non moneter. Pos moneter adalah aset dan kewajiban yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contohnya meliputi kas, piutang, dan juga utang. Untuk pos non moneter sendiri adalah aset dan kewajiban yang tidak memiliki jumlah unit mata uang yang tetap, seperti properti, peralatan, dan juga persediaan. Dan pos non-moneter itu harus ditranslasikan ke dalam rupiah dari tingkat daya beli yang sama pada akhir periode berjalan, sedangkan pos moneter di pihak lain telah dinyatakan dalam nilai rupiah pada akhir periode dan mendapatkan atau kehilangan daya beli sebagai akibat dari perubahan dalam tingkat harga umumnya. Selanjutnya, pos moneter itu diukur menggunakan kurs mata uang pada tanggal pelaporan, sedangkan untuk pos non-moneter itu diukur berdasarkan biaya historis atau nilai wajar tergantung pada kebijakan akuntansi yang diterapkannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks harga. Indeks harga adalah tolak ukur perubahan harga atau jasa yang beredar dalam suatu sistem perekonomian. Cara menentukan indeks harga adalah dengan memberikan bobot atau weight pada masing-masing harga barang dan jasa sesuai dengan prioritasnya. Barang dan jasa yang paling penting dimiliki bobot yang lebih besar. Dari hasil hitungan indeks harga dapat dilihat perubahan harga dari beberapa periode yang berbeda serta kondisi ekonomi negara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis indeks harga. Yang pertama ada indeks harga konsumen, yaitu metrik yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen dari suatu periode ke periode lainnya. Penentuan indeks harga konsumen didasarkan pada data 4 kelompok, yaitu makanan, barang, jasa, dan perumahan. Yang kedua yaitu indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah tolak ukur pengukuran perubahan harga pembelian barang oleh produsen atau pedagang besar. Berbeda dari sebelumnya, indeks harga produsen ditetapkan dalam kuantitas borongan hasil tambang, hasil industri, impor, dan ekspor. Dengan kata lain, indeks harga produsen menganalisis perubahan harga bahan-bahan baku dalam aktivitas produksi rumah tangga produsen. Yang ketiga yaitu indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks harga ini menunjukkan semua biaya pengeluaran untuk kebutuhan produksi dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun biaya produksi yang termasuk dalam indeks harga ini mencakup biaya hipotek, upah, dan pajak. Dan yang terakhir, indeks harga implisit. Ini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi real dan nominal. Hitungannya melibatkan semua barang yang diproduksi dari suatu periode ke periode lainnya. Indeks harga implisit dapat digunakan untuk mendapatkan nilai inflasi real dengan hitungan PNB, Produk Nasional Bruto Tahun Dasar. Oke, selanjutnya adalah fungsi indeks harga. Nah, indeks harga adalah tolak ukur perubahan harga barang dan jasa yang dapat menggambarkan keadaan ekonomi suatu negara. Nah, hasil hitungan indeks harga memiliki fungsi tersendiri bagi masing-masing pelaku ekonomi. Pada praktiknya, indeks harga berfungsi sebagai deflator yang merupakan angka dari perubahan harga selama periode tertentu, lalu pedoman penetapan upah gaji yang harus disesuaikan dengan angka inflasi, lalu yang terakhir estimasi anggaran biaya produksi bagi pihak produsen. Nah, oke, selanjutnya adalah tujuan perhitungan indeks harga. Nah, yang pertama ada membandingkan perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya, lalu yang kedua adalah mendapatkan insight terkait kebijakan pemerintah dan keadaan ekonomi lainnya. Lalu yang ketiga,
merepresentasikan dinamika perubahan harga barang dan juga harga jasa, lalu yang terakhir mendeskripsikan rata-rata perbandingan harga pada setiap periode. Baik, di sini saya akan menjelaskan akuntansi tingkat harga umum. Apa sih akuntansi tingkat harga umum ini? Nah, akuntansi tingkat harga umum ini adalah metode akuntansi yang menyesuaikan laporan keuangan dengan perubahan daya beli uang akibat terjadinya inflasi atau deflasi. Nah, tujuannya ini untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih relevan dengan mengkonversi nilai nominal menjadi nilai daya beli konsisten menggunakan indeks harga umum. Selanjutnya ada prinsip dasar dari akuntansi tingkat harga umum. Yang pertama itu konversi nilai nominal ke daya beli konstan dengan menggunakan indeks harga umum untuk menyesuaikan nilai aset, liabilitas, pendapatan, dan biaya. Lalu yang kedua itu ada klarifikasi item moneter dan non moneter. Nah, untuk item moneter ini nilainya tetap dalam satuan uang, dan untuk item non moneter ini nilainya berubah sesuai daya beli.